Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Kusumaningsih dari Pendidikan Administrasi Perkantoran B 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan tutorial dalam mengirim surat masuk dan juga surat keluar dengan menggunakan aplikasi pengolah surat yaitu SEM. Pertama-tama tentu saja kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi SEM-nya, lalu kemudian bisa dibuka aplikasinya. Setelah berhasil dibuka, tampilan awalnya akan seperti ini. Di sini ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat, dan di sini kita hanya perlu mengeklik Start pada Apache dan MySQL. Kita klik Start pada keduanya sampai warnanya itu berubah menjadi hijau. MySQL juga sampai warnanya berubah menjadi hijau. Dan ketika warnanya sudah berubah di sini, berarti aplikasi tersebut siap untuk dijalankan. Lalu selanjutnya yaitu kita membuka website localhost. Searching website untuk localhost phpMyAdmin, dan tampilan awalnya akan seperti ini. Setelah itu kita akan memasukkan surat yang akan kita praktikkan. Caranya yaitu klik choose file, lalu import file surat yang sudah berhasil kita ekstrak sebelumnya. Di folder SEM, arsip desa, dan surat SQL ini kita import, klik open, dan setelah berhasil diimport, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu setelah itu kita buka website localhost arsip desa. Ini adalah tampilan awalnya jika website tersebut sudah berhasil dibuka. Lalu kita bisa masukkan ID dan juga password. Untuk KUR umum itu sendiri, dan ini adalah tampilan awalnya untuk KUR umum. Di sini ada profil dari KUR umum itu sendiri, lalu ada berandanya, untuk tampilan surat masuk dan surat keluar di sini masih 0. Lalu ini untuk surat masuk dan ini tampilan untuk surat keluar. Kita lihat. Kita bisa lihat di sini pada KUR umum. Ini kita bisa membuat surat masuk baru. Dan pada tampilan surat keluar, ini kita untuk melihat menerima surat dari bagian atau sisi lain, kita bisa melihatnya di sini. Dan pada KUR umum itu sendiri, kita bisa membuat surat masuk baru yang membedakan dengan sekretaris desa dan juga kepala desa. Di sini pada KUR umum kita bisa membuat surat masuk baru. Yaitu kita bisa klik masuk baru. Setelah itu kita bisa memilih penerimanya, apakah kita akan mengirim kepada kepala desa ataukah sekretaris desa. Lalu di sini kita bisa melampirkan suratnya.
Biasanya suratnya itu harus terlebih dahulu di-scan untuk bisa berbentuk JPEG. Kita akan menampilkan surat undangan rapat. Nah, ini telah berhasil dilampirkan, bentuknya seperti ini. Lalu kita bisa pencet kirim. Nah, sukses, surat masuk berhasil dikirim. Kita bisa kembali lagi surat. Kita bisa menuliskan perihalnya di sini. Misalnya surat pemberitahuan libur. Kita tampilkan suratnya. Nah, ini surat sudah dilampirkan, lalu kita bisa mengeklik kirim. Nah, sukses, surat tersebut berhasil dikirim. Kita kembali lagi ke tampilan awalnya. Di sini, jika surat tersebut berhasil atau sudah dibaca, maka tampilannya akan berubah menjadi hijau dengan bentuk checklist berwarna hijau di sini. Karena surat tersebut belum dibaca oleh siapapun, maka di sini ada. Lalu kita bisa login dari KUR umum untuk mencoba sekretaris. Ini adalah tampilan dari sekretaris desa. Bisa seperti KUR umum seperti sebelumnya. Ada beranda, data surat, ini untuk surat masuk dan surat keluar. Yang membedakannya yaitu pada sekretaris ini tidak bisa membuat surat masuk baru seperti KUR umum sebelumnya. Yang sebelumnya sudah saya praktekkan. Kita bisa sini surat masuk. Tapi untuk masuk seperti KUR yang ada di sini. Tapi pada sekretaris desa kita bisa membuat surat keluar baru. Nah, ini yang membedakannya dengan KUR umum. Nah, di sini surat masuknya yaitu sebelumnya ada surat pemberitahuan libur. Kita bisa klik sebelumnya. Nah, ini ada detail surat masuknya dari pengirimnya KUR umum. Kita bisa download untuk melihat suratnya. Ini adalah tampilan suratnya. Lalu kita bisa kembali lagi. Nah, jika sudah dibaca, maka tandanya akan berubah menjadi warna hijau. Kita bisa lihat surat keduanya dari KUR umum, yaitu surat undangan rapat. Kita klik suratnya untuk melihat ini tampilan suratnya. Kita kembali, dan ini tampilan akan berubah menjadi warna hijau. Untuk surat keluarnya, kita bisa membuat baru dengan mengklik surat keluar, lalu surat keluar baru. Pilih bagian akan kepada siapa kita akan mengirim, lalu perihalnya, misalnya tentang surat permintaan. Kita drop suratnya, sudah di-scan terlebih dahulu. Ini ada surat permintaan barang.
lalu kita bisa mengklik kirim. Nah, surat keluar berhasil dikirim. Oke, kembali ke tampilan awal. Dan ini adalah tampilan jika surat sudah berhasil dikirim. Ini belum ada tanda dibacanya karena surat tersebut belum dibaca oleh siapapun. Lalu kita bisa logout dari sekretaris desa dan coba login sebagai kepala desa atau bosnya. Ini adalah tampilan awal dari kepala desa ataupun pemimpin. Di sini sama tampilannya, yaitu ada data surat untuk surat masuk dan surat keluar. Di tampilan awal kita bisa melihat di sini sudah ada 2 surat masuk dan juga 1 surat keluar. Untuk surat masuknya, kita bisa lihat di sini ada surat untuk pemberitahuan libur, juga surat yang lainnya. Dan untuk surat keluarnya itu ada dari sekretaris pengirimnya sekretaris desa. Ini berupa surat permintaan pengadaan barang. Nah, dalam tampilan kepala desa ini, kepala desa ini tidak berhak untuk mengelola surat masuk, bisa membuat surat masuk baru maupun surat keluar. Tapi di kepala desa bisa melihat surat masuk dan keluar yang didistribusikan baik oleh umum maupun oleh sekretaris desa. Ini adalah tandanya ketika sudah dibaca akan berubah menjadi berwarna hijau. Lalu ada tampilan kepala desa ini juga bisa menambah pengguna baru. Di tampilan user ini, kepala desa bisa menambah pengguna baru, misalnya untuk divisi atau bagian tertentu, misalnya dengan menambah bendaharanya atau menambah karyawan lain, bisa add pengguna baru. Kembali lagi ke tampilan awal. Untuk tampilan awal bisa langsung melihat surat masuknya sama seperti sebelumnya. Ini ada surat masuk berupa pemberitahuan libur. Kembali kita login dengan sekretaris desa. Di sekretaris desa, kita bisa melihat nih surat masuk yang sudah dibaca oleh kaum umum maupun oleh kepala desa. Ini tandanya akan berubah. Lalu kita login dengan kaur umum lagi.
Sini kita bisa lihat di surat masuknya apakah sudah. Ya, di sini tandanya sudah berubah karena surat tersebut keduanya sudah dibaca oleh sekretaris desa maupun oleh kepala desanya. Yang sebelumnya tadi belum ada tanda berwarna hijau, tapi ketika sudah dibaca tandanya ini berubah. Dan ini untuk surat keluarnya ada dari sekretaris desa, kita bisa melihatnya. Seperti sebelumnya. Dan di KUR umum ini kita bisa menandai apakah surat tersebut sangat penting untuk didistribusikan. Kita bisa mengeklik distribusinya. Nah, jika surat tersebut urgent untuk didistribusikan, misalnya ke bagian sekretaris desa, pun ke bagian misalnya ke bendahara, kita bisa langsung kirim. Nah, di surat tersebut ini adalah tandanya bahwa surat permintaan pengadaan barang ini sudah berhasil terkirim kepada bendahara. Ya, sekian yang dapat saya jelaskan untuk tutorial pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.